Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Nah, saya di sini akan praktikum membuat database relasi. Langsung saja kita membuat database-nya. Baru SQL database, kemudian DB judulnya kita menulis judul turnamen e-sport. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kemudian kita beranda begini, kita lanjut SQL. Teman-teman, untuk tabel yang pertama, tabel organizer digunakan untuk menyimpan data penyelenggara turnamen. Dalam tabel ini terdapat atribut seperti ID organizer sebagai primary key, nama organizer, alamat, nomor HP, dan email. Nah, data ini digunakan untuk mengetahui siapa yang menyelenggarakan sebuah turnamen. Langsung lanjut berikutnya. Kita kirim dulu itu. Nah, ini tandanya berhasil. Lanjut ke codingan selanjutnya. Ini ke sini. Nah, lanjut kedua. Ini teman-teman ya. Langsung saja kita jelaskan. Untuk tabel game berfungsi untuk menyimpan data permainan yang digunakan dalam turnamen. Atributnya terdiri dari ID game sebagai primary key, nama game sebagai primary key juga, genre permainan, platform yang digunakan, dan publisher game. Terus kemudian kita kirim. Nah, sama kita lanjut terus. Ini masuk menu SQL. Nah, oke teman-teman, lanjut untuk tabel berikutnya. Ada tabel tim, digunakan untuk menyimpan data tim yang mengikuti turnamen e-sport. Dalamnya terdapat ID tim sebagai primary key, nama tim, asal kota, tahun berdiri, dan manajer tim. Terus lanjut lagi. Ya, belum dikirim. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk nomor tabel selanjutnya ada tabel sponsor, digunakan untuk menyimpan data sponsor yang mendukung kegiatan turnamen. Atribut yang ada yaitu ID sponsor sebagai primary key, nama sponsor, alamat, nomor HP, dan jenis sponsor. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut. Oh ya, belum kirim. Nah, berhasil ya teman-teman. Terus kemudian kita menu beranda ke database-nya, menu SQL. Nah, lanjut untuk berikutnya ada tabel turnamen, berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai turnamen yang diselenggarakan. Di dalam tabel ini terdapat ID turnamen sebagai primary key, ID turnamen sebagai primary key, ID organizer, dan ID game sebagai foreign key. Nah, selain itu terdapat nama turnamen, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ini untuk foreign key-nya ada ID organizer dan ID game. Terus kemudian kita kirim. Nah, berhasil teman-teman. Dan kita lagi-lagi lanjut untuk yang selanjutnya. Untuk SQL. Nah, kita tulis kode
Selanjutnya ada tabel pemain. Tabel pemain digunakan untuk menyimpan data pemain dalam setiap tim. Atributnya terdiri ada ID pemain sebagai primary key, ID tim sebagai foreign. Ini untuk foreign key ada ID tim, nickname, nama asli, dan posisinya sebagai apa. Terus kemudian kita kirim. Nah, berhasil ya teman-teman. Lanjut, masih dengan cara yang sama. Kita beranda, lalu kita masuk ke. Nah, untuk selanjutnya ada tabel pendaftaran. Digunakan untuk mencatat tim yang mendaftar pada suatu turnamen. Di dalamnya terdapat ID pendaftaran sebagai primary key dan foreign key-nya ada ID turnamen dan ID tim. Terus kemudian tanggal daftar dan status pendaftarannya. Terus kita kirim. Nah, yang penting berhasil dulu ya teman-teman, karena ini sangat susah. Masuk ke beranda, terus masuk SQL lagi, kita lanjut kode selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada tabel pertandingan. Digunakan untuk menyimpan atau menyimpan data atau pertandingan yang terjadi dalam turnamen. Atributnya meliputi ID pertandingan sebagai primary key, ID turnamen sebagai foreign, ID turnamen sebagai foreign key, dan ada tanggal match atau tanggal pertandingan, terus babak pertandingan, kemudian ada lokasi pertandingan. Nah, coba kita kirim apakah berhasil. Ya, kalau berhasil ya sudah, kalau nggak berhasil ya diperbaiki lagi. Kemudian langsung saja ya teman-teman. Semoga kalian nggak bosan nonton video saya ini, karena gini aja. Lanjut ke SQL. Nah, kita akan bermain sulap. Cek. Nah, lah. Ya ini teman-teman permainan sulap kita. Oke, balik lagi teman-teman untuk penjelasannya. Ini ada tabel pertandingan, tabel detail pertandingan. Berfungsi untuk menyimpan hasil pertandingan setiap tim. Atributnya terdiri dari ID detail sebagai primary key, dan foreign key-nya ada ID pertandingan, ID tim, foreign key, dan kemudian ada ID pertandingan, ID tim. Nah, ini ya di pertandingan sebagai foreign key, ID tim sebagai foreign key, dan skor hasil pertandingan. Lanjut lagi dulu. Berhasil, yang penting berhasil dulu ya. Nah, kita lanjut untuk tabel hadiahnya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan informasi hadiah dari sebuah turnamen. Di dalamnya terdapat ada ID hadiah sebagai primary key dan ID turnamen sebagai foreign key, juara keberapa, nominal hadiahnya berapa, dan keterangan hadiahnya gimana. Terus kemudian kita masuk ke untuk mendesain. Belum ya teman-teman, kita harus kirim dulu. Nah, ini dia yang kita tunggu desainnya teman-teman lah.
Dan ini untuk desainnya bisa teman-teman atur sendiri lah. Nah, diperkecil dulu. Nah, desainnya seperti apa. Dan ini selera ya teman. Iyalah. Nah, gini. Nah, jika sudah berelasi semua, oke teman-teman, cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.